Berarti kalau ini itu dihidrogen oksida, ini karbon, tapi ini akhirnya ada hidrogen diganti ida, kalau hidrok masa hidroksida, kayaknya enggak deh. Nah itu nggak tahu lah kalau di belakang ini. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Baru Belajar. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan melanjutkan lagi pembacaan buku kimia dasar buku kimia dasar karya Bapak Raymond Chang. Yang pada malam hari ini kita akan beranjak setelah minggu lalu kita bicara tentang penamaan senyawa ionik. Nah pada malam hari ini itu di bukunya itu berjudul senyawa molekul. Oke lah, nanti kita bicarakan apa itu senyawa molekul. Tapi sebelum itu mari kita memulai Baru Belajar pada malam hari ini dengan berkirim Fatihah terlebih dahulu. Yang pertama kepada kedua orang tua kita, yang kedua kepada guru-guru kita, dan yang ketiga kepada Bapak Raymond Chang yang bukunya kita baca. Kepada semua yang telah disebutkan, Al-Fatihah. Amin. Oke, saya tuliskan dulu. Di buku itu tulisannya adalah masih judul penamaan senyawa ya. Penamaan. Nah, sekarang setelah kemarin kita senyawa ionik, di sini tuh senyawa molekul. Di buku itu begitu, tapi saya mau kasih tanda tanya karena saya curiga sebenarnya jangan-jangan yang dimaksud senyawa molekul itu adalah senyawa kovalen. Saya curiganya itu begitu karena ada beberapa tanda yang mengafirmasi kecurigaan saya. Oke. Kita akan awali dulu dengan seperti ini bahwa senyawa molekul yang ditulis itu mengandung unit yang terpisah, tidak mengkristal. Jadi kalau kemarin senyawa ionik itu kan disebutkan bahwa dia itu mengkristal. Nah, di sini kode yang dipakai adalah dia itu terpisah, tidak ngumpul, tidak mengkristal. Nah, itu kan satu pertanda bahwa mungkin ini maksudnya adalah senyawa kovalen. Dan kecurigaan saya semakin besar ketika ketemu gini. Karena senyawa molekul itu terdiri dari kumpulan non-logam. Nah, ketika masuk kumpulan non-logam itu kan kembali saya ingat materi-materi yang ada di buku SMA bahwa ionik itu apa, kombinasi antara non-logam dengan logam. Meskipun kemarin sudah kita bicarakan bahwa kation itu tidak selalu logam karena ion amonium itu tidak logam tapi juga kation. Jadi tidak selalu, tapi di SMA itu dituliskan bahwa ionik itu kombinasi dari logam sama non-logam. Kalau ikatan logam itu berarti memang dari logam semua. Sementara kalau yang kombinasi antara non-logam sama non-logam itu kovalen. Nah, di sini subbabnya tertulis senyawa molekul, tapi di keterangannya adalah senyawa ini terdiri dari kumpulan senyawa non-logam. Berarti itu adalah senyawa kovalen. Sehingga sejak saat ini dan seterusnya kita akan menyebut senyawa molekul itu dengan penyebutan senyawa kovalen. Oke, kita mulai dari yang pertama bahwa ada beberapa part ini nanti. Yang pertama adalah untuk senyawa kovalen biner seperti kemarin ya. Kalau di ionik kemarin ada biner, ada tersier, terus ada kation yang biloxnya tidak satu seperti besi, ada besi 2, besi 3 itu kan yang ionik. Nah, sekarang kita juga diawali. Jadi yang pertama itu untuk yang biner terlebih dahulu. Yang pertama ini untuk yang biner. Nah, untuk yang biner penamanya itu mirip dengan senyawa ionik seperti itu. Jadi yang dilakukan adalah nama unsur pertama ditambah unsur kedua lalu diberi imbuhan ida. Jadi sangat mirip dengan senyawa biner, senyawa ionik. Penamaan untuk senyawa biner ionik. Nah, di sini contohnya misalnya HCl. Nah, HCl di sini unsur pertama hidrogen. Unsur kedua klor.
dikasih imbuhan ida, klorida. Lalu selanjutnya adalah apa ini? HBr. Ada hidrogen yang pertama kan. Lalu selanjutnya adalah brom. Brom dikasih akhiran ida, bromida. Lalu ada SiC. Si itu silika. Silika ini karbon. Jadi karena akhiran ida jadi karbida. Oke. Jadi ini adalah contoh ketika senyawanya itu senyawa biner. Perbedaan paling khas antara senyawa kovalen sama senyawa ionik itu kan kalau ionik dia itu kombinasi antara kation sama anion. Lalu dia itu memiliki bilox per masing-masing itu kan karena dia itu ion. Nah, bedanya kalau ini kan enggak dia itu apa namanya tidak berion sehingga yang selanjutnya itu adalah yang khas dengan senyawa kovalen itu adalah senyawa-senyawa subskrip. Misalnya oh ini ada atom C, ada atom O, tapi apakah atom C sama atom O hanya membentuk satu molekul saja? Jawabannya tidak, karena ada CO, ada CO2 seperti itu. Misalnya ada atom SO, apakah hanya ada SO saja, enggak ada SO2? Nah, seperti itu. Lalu misalnya apa ya, NO, nah itu kan. Makanya kadang-kadang sering disingkat SOE, NOE karena kadang-kadang O-nya itu bisa beda-beda. Nah, khasnya senyawa kovalen kan begitu. Sehingga di sini itu untuk yang kedua itu tidak seperti yang kemarin yang ionik, tapi yang kedua ini adalah ketika kita ketemu molekul yang punya subskrip. Jadi misalnya CO sama CO2 itu bagaimana cara penamaannya? Jadi untuk senyawa yang atom lebih dari satu atau yang punya subskrip diberi awalan Yunani. Nah, kemarin kan saya bilang bahwa ini belum seribet yang harus menghafalkan met, et, prob, but, pen dan seterusnya itu. Tapi kita sudah dikenalkan, tapi tidak ini ya, bayangan teman-teman kalau itu sudah serumit senyawa organik yang besar itu tidak serumit itu. Jadi ini masih simpel, tapi sudah dikenalkan. Sehingga untuk yang pertama ini kita perlu berkenalan dengan mono. Nah, ini satu itu mono, lalu ada di, lalu ada tri, lalu ada tetra, lalu ada penta. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Lalu habis itu ada heksa, lalu ada hepta, lalu ada okta, lalu ada nona, dan deka. Ini adalah nama Yunani. Nah, penerapannya gimana? Misalnya tadi contohnya kan karbon ini ya, CO ya, karbon dan oksigen. CO, 1 karbon, 1 oksigen. Berarti namanya adalah karbon mono. 1 monoksida. Lalu ada CO2, karbon. Lalu 2 dioksida. Lalu contoh yang lain, SO2, belerang. 2 apa? Dioksida. Lalu habis itu ada SO3. Belerang. Karena 3, trioksida. Lalu ada N2O4. Nah, ini menarik ini, N2O4. Kan 2 itu di nitrogen 4 tetra. Di nitrogen tetra oksida. Ini adalah cara menamai senyawa kovalen yang dia itu punya subskrip. Meskipun ada beberapa rules-nya. Yang pertama, untuk mono di awal tidak perlu ditulis. Itulah kenapa di sini itu langsung karbon, bukan monokarbon monoksida. Ini bukan monokarbon dioksida. Ini juga bukan monobelerang dioksida. Jadi mono, jadi catatannya adalah mono di awal tidak ditulis. Itu. Yang kedua adalah
Untuk oksida, ini kan oksida semua tadi, O. Untuk oksida yang akhiran imbuhannya itu A, itu dihilangkan. Misalnya, ini kan karbon. Nah, ini kan harusnya monooksida, tapi akhirnya jadi karbon monoksida. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini lagi. Ini N2O ini ya. Di nitrogen ini itu, nah ini sebenarnya harusnya adalah, ini salah ini. Nah, kalau menggunakan rules yang kedua adalah yang tadi itu, bahwa akhiran A untuk oksida, akhiran A pada imbuhan. Nah, ini kan banyak A atau ini, tetra, penta, heksa, oktan. Nah, ini kan A semua, itu hilang ketika ketemu oksida. Nah, berarti ini tuh salah, benernya adalah di nitrogen tetroksida. Jadi langsung tetroksida, bukan tetraoksida. Ini yang benar. Oke. Jadi seperti ini. Lalu habis itu ada yang spesial. Yang spesial itu di atom H. Jadi atom H ini memiliki kespesialan di pembahasan ini. Saya tulis dulu. Atom H itu spesial. Kenapa kok spesial? Yang pertama, molekul-molekul yang tersusun dari atom H itu biasanya punya nama pasar, punya nama dagang, dan seringkali tidak menggunakan aturan ini. H2O itu kan air. Nah, bahkan di sini di buku itu juga ditulis air. Bukan langsung ditulis misalnya dihidrogen oksida, itu enggak. Jadi karena ini dua terus dihidrogen oksida enggak, tapi air. Jadi atom H itu spesial karena kebanyakan itu punya nama dagang atau nama pasar yang tidak mengikuti aturan-aturan seperti ini. Contohnya lagi, selain air ada CH4, bukan karbon pentahidro, penta apa ya H itu ya, pentahidrogen atau pentahidroksida atau apa, nah itu. Tapi ini kan disebutnya adalah metana. Nah seperti ini. Jadi punya kespesialan. Selain punya nama yang sendiri, jumlah atom H itu kadang-kadang nggak terus ditulis pasti. Misalnya ada di sini ada B2H6. Ini di boron. Udah, yang hidrogen namanya nggak ditulis, di boron gitu aja. Lalu kayak ini SiH4, namanya silan. Udah, Si aja. Terus yang tadi kayak NH4, bukan nitrogen bukan hidroksida ya, penta apa ya kalau H ya. Nah itu loh, saya juga nggak tahu nih. Teman-teman yang tahu bolehlah ditulis. Kalau misalnya ini mau dibuat yang seperti ini gimana, H itu apa itu. Nah ini NH4, amonia, nama dagang sendiri, nama pasar amonia. Udah seperti itu. Jadi ada banyak sekali. Terus habis itu biasanya kan urutannya hidrogen itu juga unik. Hidrogen itu unik. Jadi di sini ada H2S. H2S itu hidrogen sulfida. Ini juga berarti hidrogen ini ya, hidrogen sulfida. Jadi berarti kalau ini itu dihidrogen oksida. Ini karbon, tapi ini akhirnya ada hidrogen diganti ida. Kalau masa hidroksida? Kayaknya enggak deh. Nah, itu nggak tahu lah kalau di belakang ini. Nah, ini juga keunikan yang lainnya. Hidrogen itu ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang di belakang, ini di belakang, ini di belakang, ini di depan. Why? Kenapa seperti itu? Sebenarnya saya itu pernah mendengar informasinya, tapi saya saat ini tidak ingat. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kok hidrogen itu diletakkan di depan? Kalau logam dan ligan itu kan mudah. Logam mesti di depan, ligannya di belakang. Atau jangan-jangan karena mana yang lebih spesial? Kenapa misalnya H2O, H itu spesial sehingga dari depan? Atau kalau disebut atom pusat enggak? Ini atom pusatnya O, tapi hanya di depan. CH4 atom pusatnya C, benar di depan. Kalau aturan atom pusat kayak misalnya ini SiH4, benar Si itu atom pusat di depan, di belakang. Tapi ini kan enggak. Nah, itu kenapa begini? NH4 N atom pusat. Nah, ini H2S.
H2SS-nya atom pusat, tapi kenapa hanya di depan? Nah, ini kenapa seperti itu ya? Jadi saya kayaknya ada hubungannya dengan atom pusat, atom yang dianggap penting itu, tapi kok sekarang memang nggak ada informasinya. Jadi ini unik, unik. Jadi biasanya atom tidak semua seperti ini loh. Kalau ini kan ada namanya hidrogen klorida, hidrogen bromida. Nah, kadang-kadang lebih banyak itu punya nama sendiri, lalu kadang-kadang di depan, kadang-kadang di belakang, kadang-kadang tidak disebutkan jumlah hidrogennya. Jadi hidrogen itu spesial gitu. Sekarang mari kita berlatih. Kita berlatih sekarang. Misalnya kita ketemu sama SiCl4. Ini materinya sudah sampai sini, sampai ke menarikan hidrogen atau keunikan hidrogen atau kespesialan hidrogen lah lebih tepatnya. Nah, sekarang kita masuk ke soal. SiCl4. Oke. Si silika atau silikon. Ini silikon atau silika jawabannya ya? Silikon. Silikon 4. 4 kita cari tetra klorida. Oke. Ini yang pertama. Lalu yang kedua P4O10. P4O10. Oke, kita cari P. Fosfor. Fosfor 4 itu tetra fosfor. Kita perlu ingat bahwa mono saja yang di depan tidak tulis. Kalau yang selain mono ditulis tetra fosfor 10 apa? Deka. Karena dengan oksida berarti dekoksida. A-nya hilang. Lagi NF3. Nitrogen. Gak usah mono. 3 tri. Florida. Lalu ada Cl2O7. Cl2O7. 2 dikloro 7 hepta. Nah, hepta karena ini oksigen heptoksida, A-nya hilang. Oke, seperti itu. Gimana? Mudah kan? Ya, nggak tahu sih. Jadi bisa mudah, bisa buat teman-teman sulit atau bukan sulit sih ya. Rumit. Kenapa kok rumit ya? Mungkin karena baru belajar ini. Jadi sebenarnya ini sederhana sekali. Dan ini adalah cara menamai senyawa kovalen yang di buku disebut senyawa molekul, senyawa kovalen. Oke, teman-teman sudah. Terima kasih untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya. Ini sudah cukup, sudah selesai untuk penamaan senyawa kovalen. Minggu depan kita masuk ke penamaan senyawa asam dan basa. Tapi kayaknya itu akan jadi 2 episode. Asam dulu sama basa dulu, karena kalau tadi saya lihat agak lumayan panjang, jadi biar tidak terlalu panjang videonya. Asam sama basa. Cukup hari ini, semoga ada manfaatnya untuk saya, khususnya untuk teman-teman umumnya. Terima kasih, kita jumpa lagi pekan depan, tetap dengan prinsip dikit-dikit aja yang penting istiqomah. Terima kasih, sampai jumpa di Baru Belajar episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.